pagi, Pak. Pagi Pak. Baik, terima kasih. Eh, saya mulai perkuliahannya saja ya, karena materinya cukup banyak. Saya khawatirnya tidak sampai nih. Saya coba kejar karena hari ini seperti yang diumumkan, mudah-mudahan kita akan melakukan implementasi untuk sistem minimum di Proteus ya. Jadi tolong disiapkan saja nanti Proteusnya, karena nanti akan dikumpulkan rangkaiannya hari ini juga. Eh, tapi sebelum masuk ke sana, ada yang ingin ditanyakan nggak untuk Untuk sistem interfacing dari tugas yang kemarin? Ada kesulitan tidak? Di nomor 4 sih, Pak. Nomor 4. Sebentar. Tentang ini ya, interfacingnya betul ya, murni ya, interfacing itu ya. Iya, benar, Pak. Oke. Yang lain, nomor berapa lagi yang perlu dibahas? Kalau yang nomor lainnya bisa ya? Atau memang tidak tahu juga? Nah, tugas sismik. Ini. Saya izin share ya. Saya bahas nomor 4 saja dulu untuk mempercepat. Nah, share. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat Word saya. Sudah, Pak. Sudah. Nah, jadi kalau di sini disebutkan bahwa diketahui sistem mikroprosesornya 8 bit, ini dengan program counternya adalah 14 bit. Berarti kan jumlah saluran alamatnya ada 14, berarti ada dari A0 sampai A13 ya. Ya. Itu yang pertama yang perlu kita ingat. Nah, kemudian masih banyak yang masuk. Saya salah pakai ini aplikasi nih. Saya masuk via Google 8 bit, berarti lebar datanya 8 bit, kemudian panjang saluran alamatnya 14 bit. Sistem mikroprosesor ini memerlukan 1 KB memori baca tulis. Gitu ya. Berarti apa itu? RAM ya. 1 KB RAM dilengkapi dengan sebuah EPROM 1 KB juga. Alamat akhirnya di 34FF. Kemudian sebuah PIA atau I/O, komponen I/O, alamat awalnya di 2800. Untuk perancangan ini tersedia 10 buah chip RAM dengan kapasitas 1024 nibel ya. Jadi ada sejumlah tersedia di stok itu ada 10 buah chip RAM 1024 kali 4 bit ya karena nibel. Setiap RAM-nya itu memiliki 2 buah saluran pemilih CS0 aksen dan CS1 dengan alamat terkecilnya adalah di alamat 00200 atau 200 ya. Nah, kemudian yang lainnya adalah informasi tentang saluran pemilih untuk dan PIA gitu ya. Jadi
kita coba ambil ya. Kemudian saluran alamat ya di sini PIA ada RS0, RS1 dan RS2. PIA ini 3 saluran alamat. Tadi berapa? Saya lupa. PIA-nya di alamat 2800. Alamat awalnya awal 2800. Kalau RAM tadi harus ditempatkan di RAM itu di alamat 200 ya, 200. Alamat awalnya, alamat akhirnya nggak tahu. Alamat awalnya ada 200. 200. Udah ya. Nah, dari sini yang tersedia RAM katanya kalau yang RAM-nya justru disediakan RAM ya. Oh, enggak. Lihat aja nanti ya di sini. RAM yang tersedia berarti ada 10 buah. Kapasitasnya adalah 1024 nibel. RAM yang tersedia ini 1024 nibel ya. Atau sama dengan 1024 kali 4 bit atau sama dengan 1 kilo dikali 4 bit deh. Terserah mau yang mana yang pakai. Nah, pertanyaan yang A dulu deh. A, hitung kapasitas memori mikroprosesor di atas dan jumlah chip RAM yang diperlukan. Bagaimana cara menghitung kapasitas? Kapasitas memori itu sama dengan 2 pangkat saluran alamat dikali Lebar data. lebar data ya. Lebar data. Kok kepencet nih? Bentar. Berarti sama dengan 2 pangkat 14 dikali lebar datanya adalah 8 bit. Ya, berarti 14 jelas? Jelas, Pak. Jelas? Oke. Kemudian jumlah chip RAM yang diperlukan, jumlah chip RAM ya. Jumlah chip RAM chip RAM itu sama dengan yang tersedianya adalah yang dibutuhkan ya. Yang dibutuhkannya adalah 1 kilobyte. Berarti 1 kilobyte yang diperlukan ya. Sedangkan yang tersedianya adalah 1 kilo nibel atau 1024 nibel. Berarti 1 kilo kali 4 bit. 1 kilo kali atau nibel ya ini. Boleh lah. Itu 1 kilo nibel. Ini berarti 1 kilo kali 8 bit. Yang ini 1 kilo kali 4 bit. Tinggal coret aja ya. Jadi ini adalah 2 buah. Oh, berarti RAM yang kita perlukan pada sistem ini adalah hanya 2 buah. Itu. Oke? 2 buah ya. Jadi karena hanya dibutuhkannya hanya 1 kilobyte. Oke?
Nah, sekarang nomor B. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Sambil saya buka Excel-nya untuk membuat tabel saluran alamat. Logbook, paper, filter, book, hambatan, materi. Oh, nggak ada. Gimana saya bikinnya? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oh, ini. Oke. Ada? Jelas sampai nomor A? Bisa dipahami? Jadi tidak semua RAM yang digunakan yang tersedia itu yang 10 buah itu tidak semuanya digunakan ya, sesuai dengan kebutuhannya saja. Ternyata begitu ya, soalnya pengennya soal. Oke, ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Ini saya belum ada Pak, cukup jelas Pak. Ya jelas, oke. Ini siapa lagi nih? Oke. Nah, sekarang nomor B. Nomor B, buatlah tabel saluran alamat lengkap dengan perhitungan alamat awal dan alamat akhir tiap komponen serta peta memorinya ya. Peta memorinya. Sekarang saya pindah ke sini ya, ke Excel. Jadi ada RAM komponennya. Saya copy aja di sini ya. Copy, saya pindah ke sini. Ini hanya sampai 13 ya. Ini 13 ya. Ini saya hapus dulu semuanya. Gitu ya. Jadi ini alamat awal alamat sistem mikroprosesornya kan hanya ada 14 lokan alamat. Berarti saya tulis adalah A0 sampai A13 ya. Kemudian untuk RAM, itu RAM hati-hati ya. Karena yang dibutuhkan ada 2 buah RAM. Jadi ternyata karena lebar datanya ya, lebar datanya itu. Jadi kalau digambarkan nih di boleh saya hapus nggak nomor ini? Nomor 1A, nomor 4A. Boleh? Atau masih dicatat? Masih dicatat. Masih dicatat. Oke. Kalau sudah selesai bilang ya. Ini ada yang masuk lagi nih. Sudah Pak. Sudah? Oke. Nah, saya pindah dulu ke sini. Ada yang minta admit lagi. Oke, saya hapus ya di sini ya. Jadi ingat bahwa RAM-nya hanya membutuhkan 2. Jadi kalau misalkan digambarkan di peta memori ya, itu hati-hati karena maaf, ini ya, kayak gini. Ini anggap aja ini adalah sebuah peta memorinya ya. Ini kan. Nah, RAM itu akan menempati di alamat 200 ya kalau nggak salah. 0200. Gitu ya. Nanti saya tidak tahu sampai berapa karena dia kapasitasnya adalah 1 kilobyte. Ya. 1 kilobyte. Jadi kita nanti akan cari alamat akhirnya. Yang penting kapasitas RAM-nya itu adalah 1 kilobyte gitu. Ya. Nah, nanti karena kita butuh 2 RAM, RAM-nya itu jangan dibuat jadi begini ya, RAM 1 dan RAM 2 gitu. Ini RAM 1, ini RAM 2. Jangan seperti itu.
Kenapa? Karena ingat, RAM 1 itu bentuknya itu RAM-nya itu hanya, padahal ini lebar datanya kan 8 bit nih. Ya, si mikroprosesor ini lebar datanya adalah 8 bit, sedangkan saluran alamatnya adalah 14 ya, 14 bit. Itu. Nah, sedangkan RAM yang dipunya itu adalah kapasitasnya itu 1 kilo setiap RAM ya, 1 kilo nibel. Atau sama dengan 1 kilo dikali 4 bit. Nah, lebar data RAM 1, lebar saluran alamat RAM 1 sudah betul nih 1 kilo. Cuma, hati-hati dengan lebar datanya. Lebar datanya ternyata RAM 1 itu hanya setengahnya. Hanya sampai di sini nih. RAM 1 itu kalau misalkan saya bagi 2, ini ya, 4 bit ya. Ini RAM 1 nih. Jadi kapasitasnya 1 kilo, tapi lebar datanya cuma 8 bit. Hanya 4 bit, maaf. 4 bit nih. Itu ya. Nah, ini yang harus hati-hati. Jadi RAM 2, karena ini masih 4 bit, ini masih kosong di sini, RAM 2-nya tidak bisa ditempatkan di alamat setelahnya. Mau tidak mau RAM 2, karena untuk mengisi kekosongan yang 4 bit lagi, maka ditempatkannya RAM 2 di sini. Ya, 4 bit. Itu ya. Jadi RAM 2 tidak akan ditempatkan secara serial dengan RAM 1, tetapi ditempatkan secara paralel. Apa konsekuensinya? Kalau ditempatkan secara paralel seperti ini, artinya RAM 1 dan RAM 2 nanti akan memiliki alamat awal dan alamat akhir yang sama. Cuma yang membedakan adalah datanya, alamat data RAM 1 dan RAM 2 yang kan beda. Nah, ini tergantung nanti dari peta memori yang kalian gambarkan. Makanya nanti akan terjadi kelihatan, kalau misalkan Anda paham, maka nanti kelihatan nanti di gambarnya, di diagram bloknya. Ya, kalau misalkan Anda menempatkannya seperti ini, ya, posisinya RAM 2 dan RAM 1 seperti ini, maka nanti RAM 2 itu datanya akan ada di D0, ya, di D0 sampai dengan D3. Sedangkan RAM 1 nanti ada D4 sampai dengan D7. Karena 8 bit kan ya, D0, D1, D2, D3, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. Kan ada 8 bit. Jadi untuk 4 bit yang pertama, D0 sampai D3, D4 sampai D7 nanti untuk RAM 1 untuk D4, D7, sedangkan RAM 2 ada di D0 sampai D3. Nah, berbeda lagi nanti kalau misalkan Anda menempatkannya RAM 1 dan RAM 2-nya terbalik gitu posisinya ya. Ya nanti harus dilihat nanti saluran datanya ada di mana gitu. Mengerti maksud saya? Masih kurang jelas, Pak. Masih kurang jelas. Jadi gini. Kan gini, RAM yang tersedia itu, jadi Anda ingin buat sistem mikroprosesor Anda itu pengen punya, di sini kan diminta pengen punya memori baca tulis ya, yaitu RAM, itu sebesar 1 kilobyte kan ya. Ini masih ada yang masuk nih, bentar. Saya salah pakai aplikasi. Jadi kan di sini di soalnya itu, sebuah sistem mikroprosesor ini dia ingin punya RAM memori baca tulis atau RAM itu sebesar 1 kilobyte. Dia pengennya 1 kilobyte, artinya 1 kilo kali 8 bit. Pengennya begitu ya, RAM-nya. 1 kilo kali 8 bit. Tetapi yang tersedia, misalkan stok Anda punya RAM di rumah itu, atau stok Anda di kotak komponen Anda itu, yang tersedia RAM-nya itu ada 1 kilo, tapi lebar datanya cuma 4 bit gitu. Karena nibel di sini. Ya, 1 kilo, 1024 berarti kan 1 kilo ya. 2 pangkat 10 dikali nibel dikali 4 bit. Artinya Anda itu hanya punya kepingan-kepingan RAM ya 1 kilo tapi lebarnya 4 bit nih. Sedangkan yang diminta oleh sistem, saya itu pengen 1 kilo tapi lebarnya 8 bit. Ya gimana caranya nih? Ya mau nggak mau kan setelah kita hitung ternyata dengan cara matematis yang tadi biasa ya, maka 1 kilo yang dibutuhkan adalah 1 kilo kali 8 bit. Saya punyanya jadi 1 kilo kali 8 bit. Saya punyanya per 1 kilo kali 4 bit. Oh, ternyata hanya butuh 2 buah ya. Saya berarti keluarkan dari stok itu, stoknya ada 10. Ya saya ambil hanya 2 buah aja gitu.
Karena yang dibutuhkan oleh sistem adalah hanya 1 kilo 8 bit. Nah, setelah kita tahu jumlah RAM yang dibutuhkan adalah hanya 2, berarti ada RAM 1 dan RAM 2, bagaimana nih cara menempatkannya? Supaya yang dibutuhkan tadi jadi pas gitu. Nah, hati-hati menempatkannya bukan RAM 1 dan RAM 2 itu karena ada 2 buah ya. Kemudian RAM 2-nya saya tempatkan di bawah sini. RAM 2-nya. Ini jadi salah. Ini misalkan nggak ada. Karena apa? Karena si RAM 1 ini masih kosong di sini. Ini kosong, ini kosong. Nggak boleh aturannya seperti itu di sistem mikroprosesor. Jadi harus pas. Baik panjang datanya maupun lebar datanya. Jadi menempatkan RAM 1 dan RAM 2 itu mau tidak mau dia akan jadi sejajar gitu. Ini ya. Ini nggak ada. Ini jadinya saya tempatkan RAM 2 sejajar. Supaya apa? Supaya kebutuhannya tadi jadi pas ya. Saya butuh RAM dengan kapasitas 1 kilo tapi lebar datanya 8 bit. Itu mungkin. Bisa dipahami sekarang? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Nah, kalau sudah menempatkan seperti ini, kita harus terima konsekuensinya apa? Konsekuensinya nanti, RAM 1 dan RAM 2 ini memiliki alamat yang sama nanti. Ya, alamat yang sama. Jadi mulai dari 200 nanti sampai dengan 1 kilo nanti kita hitung pakai tabel selokan alamat. Dia memiliki alamat yang sama. Artinya apa? Kalau dia memiliki alamat yang sama, artinya dia akan aktif barengan. Harus diaktifkan barengan. Karena mau tidak mau, karena dia ada di alamat yang sama. Ya, nomor rumahnya sama, alamatnya sama, ya mau nggak mau, kalau misalkan seorang ketuk pintu di alamat itu, ya yang kepanggil adalah RAM 1 dan RAM 2 gitu ya. Analoginya begitu. Ya. Cuma nanti ketika mau mengaktifkan datanya, mengirim datanya ke RAM 1 menggunakan jalur yang berbeda dengan RAM 2. RAM 1 akan menggunakan jalur datanya ya, bukan jalur alamatnya. Jalur datanya di D4 sampai D7. Sedangkan untuk RAM 2 akan menggunakan jalur D0 sampai D3 dari si mikroprosesornya. Karena RAM yang 1 dan RAM 2 ini sebenarnya hanya punya 4 saluran data ya, D0, D3, D0, D3 gitu. Itu. Ya. Kemudian nanti ada EPROM. EPROM itu nanti di alamat akhir kan ya. EPROM di sini. Alamat akhirnya di mana katanya? Di 34FF ya kalau nggak salah. Iya betul, 34FF. EPROM di 34FF. Kita nanti harus menghitung alamat awalnya di mana untuk kapasitasnya 1 bit. Ya. Nah, kemudian nanti diisi lagi oleh PIA. PIA ini ada 3 saluran alamat. 3 saluran alamat. Ya, karena ada R0, RS0, RS1, dan RS2. Jadi ada 3 saluran alamat. Ya, ini PIA. Gitu ya. Alamat awalnya ada di alamat berapa tadi? Alamat awalnya di 2800 ya. 2800. 2800. Nanti kita cari kalau 3 saluran alamat ini berapa alamat akhirnya. Saya nggak tahu di sini. Ini belum tahu. Yang ini belum tahu. Oke. Itu. Ya, sekarang kita masuk ke tabel saluran alamat ini. Berarti RAM 1 dan RAM 2, ini kapasitasnya 1024 ya. 4 byte karena saya menggabungkan RAM 1 dan RAM 2. Ya. Dan RAM 2. Kapasitasnya adalah 1024 atau 1 kilo ya. 2 pangkat 10 ya. 2 pangkat 10. Oke. 1024. Oke. Jadi kita mulai dari alamat berapa tadi? 200 ya? Ya. 200 alamat awalnya adalah string 0200. Nah, saya perbesar. Maaf, ini salah ya. String 0200. Oke, kita mulai nih. 00, berarti 00. 2-nya adalah 0010.
kemudian 00, 0000. Oke. Ini saya hapus dulu biar nggak bingung. Ini juga sama. Ini juga sama. Oke. Kemudian 1 kilo, 2 pangkat 10 ya. Kita hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, nggak bisa, nggak cukup ya. Berarti saya perpanjang lah. Ya, berarti ini 0, 0, 0, 0, 1 ya. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ini baru 2 pangkat 9 ya. 2 pangkat 9. Berapa 2 pangkat 9? 5, 12 ya. 12. Oke. Kemudian saya tambahkan satu lagi. Ini berarti 2, 0, 3, FF gitu ya. Kemudian saya tambahkan 1 berarti ya. Tambahkan 1. Jadi 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, saya masih kurang 512 lagi ya. Ini apaan lagi? Saya masih kurang 512 lagi atau 2 pangkat 9 lagi ya. 2 pangkat 9. Tahu ya kenapa kurang 2 pangkat 9 lagi ya? Tahu ya? Paham? Karena kapasitas yang dipinginkan kan 1024 ya. Ini tahap pertama masih cuma bisa dilakukan 512. Maka di tahap kedua kita tambahkan lagi 512 supaya pas totalnya adalah nanti sama dengan 1024 gitu ya, 1 kilo ya. Tuh. Kita tambahkan 9 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pas. Ini 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Jadi alamat akhirnya untuk RAM 1 dan RAM 2 ya, ini alamat awal lagi yaitu 400. Yang ini berarti 05FF ya. 5FF. Itu. Nah, sampai sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi alamatnya ya untuk RAM 1 dan RAM 2 ternyata nanti dia ada di alamat awalnya 0200 nanti akhirnya di 05FF. Jadi di sini saya bisa tuliskan alamat akhirnya di sini 05FF nih. Saya hapus dulu ininya ya. Ring 05FF. Itu ya. Nah, mendapatkan 05FF, ternyata kita kalau menggunakan tabel saluran alamat harus menggunakan 2 kali proses ya. 2 kali proses. Jadi masuk dulu 512, kemudian karena tidak bisa baru tambahkan lagi 512 lagi supaya nanti jadi pas 1024. Yuk, sampai sini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ayo. Harus sampai paham. Pak izin bertanya, Pak. Hah? Ingin bertanya. Boleh, silakan. Kan mau nanya Pak, kan di soalnya itu kan dibilang kan Pak untuk perencanaan ini tersedia 10 buah chip RAM. Nah, berarti itu nggak perlu karena 10 kebutuhannya hanya 1 kilobyte. Jadi ibaratkan ini tersedia ada 10, saya punya buat 10 chip ya, kayak kita punya di kotak komponen sebuah 10 chip 1 kilobyte kali 4 bit gitu. 1 kilo nibel gitu. Tapi yang dibutuhkan oleh sistem saya nggak mau banyak-banyak, hanya 1 kilobyte aja gitu. Soalnya pengennya begitu ceritanya. Jadi kita harus hitung berapa kebutuhannya gitu. Gitu. Ya, kecuali kalau memang dibutuhkannya adalah saya butuhnya adalah 5 kilobyte gitu. 5 kilobyte berarti ya 10
5 kilobyte berarti kan 5 dikali 8 bit ya, 5 kilo dikali 8 bit dibagi dengan 1 kilo dibagi 4 bit. Oh, ternyata kepake semua nih gitu. Oh ya udah 10-10-nya harus kita tempatkan gitu. Nah, cuma nanti cara menempatkannya berarti berpasangan ya. RAM 1 dengan RAM 2, RAM 3 dengan RAM 4. Nah, itu. Jadi kondisi soalnya memang begitu gitu. Nah, itu mungkin. Ada lagi? Baik, Pak. Silakan kalau ada lagi. Ini berarti saya hapus ya. Ini nggak perlu. Ada lagi? Belum ada? Lanjut dulu, Pak. Lanjut dulu, oke. Nah, ini kalau yang ini, yang PIA itu adanya di alamat awal ya, diketahuinya ya. String 2800. Itu ya. String 2800. Sorry. 2800. Itu ya. Berarti ini hilangin aja ya sama saya. Biar nggak kagok ya. Atau nggak usah. 2800. 2. 1, 0. 2 ya. 8. 1, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Oke. Dia memiliki alamat saluran registernya ya. Ada R0, R1 dan RS2 ya. Betul? Iya, Pak. S2. Maka mau tidak mau kita tinggal hitung aja karena ada 3 ya sudah 1 2 3. Berarti alamat akhirnya ada di yang enggak ada tanda silang, kita tetap saja yang ini 0 0 0 0 0 0 0 0 ini 1 1 1. Maka alamat akhirnya adalah string 2807 ya. Itu alamat akhir 807. Ini alamatnya, dan awalnya di 2800, alamat akhirnya di 2807. Tuh. Habis ini, ada yang ditanyakan? Oh, kapasitasnya bukan 4 ya, tapi 8, maaf. 8 byte. Dari mana? Ya karena 2 pangkat 3 ya. Sama dengan 2 pangkat 3, gitu ya. 2 pangkat 3. Itu sama dengan 8 ya. 8 byte. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jelas? Jelas, Pak. Nah, oke. Lanjut lagi ya. EPROM. EPROM ini belum tahu kapasitasnya sebetulnya diketahui nih 1 kilobyte ya. 1 kilobyte berarti kalau 1 kilobyte berarti pengennya kalau mudah-mudahan bisa itu langsung 2 pangkat 10 gitu ya. 2 pangkat 10 nih harusnya. Salah. Maaf. 2 pangkat 10 harusnya. Ya, mudah-mudahan alamatnya bisa mencukupi langsung 1024 gitu ya. 24. 1024. Alamat akhirnya diketahui adalah berapa? Alamat akhirnya 34 FF ya. 34 FF. Oke. 34 FF. Oke, saya buat dulu. 3. 3 itu berarti 11 ya. 11. 4 0 1 0 0 F 1 1 1 1 1 1 1 1. Oh, nggak bisa langsung ya. Ternyata ya. Berarti ini hanya sanggup hanya 8 nih.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena ini udah 0. Ya. Berarti ini yang berubah hanya di sini aja. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Kemudian 1, 1, 0, 1, 0, 0. Itu ya. Belum ya. Baru 2 pangkat 8. Saya insert lagi. Baru 2 pangkat 8 nih. 2 pangkat 8 itu adalah berapa? 256 ya? Betul ya? 256. Nah, perjalanannya masih jauh nih. Yuk, kita turunkan lagi. Ini tulis dulu. 3, 4, 0, berarti ya. Ini masih jauh. Kita kurangi 1 berarti ya. Karena ini supaya bisa kita lanjutkan. Berarti naik kurang 1 berapa ini? 3 FF ya. 3 ya, karena ini mundur kan ya. Jalannya mundur gitu. FF. Betul ya? 3 FF nanti ditambah 1 jadi 3400, betul ya? Alamat akhir lagi ini. 33 FF. Itu. Nah, di sini bisa kita tambahkan mungkin kalau 10-10-nya nggak bisa ya. Nanti malah berlebih dari 1024. Mungkin kita hanya 9 nih. 1, 2, 3, jadinya lebih dari 1024. Jangan ya, jadi cukup 9 di sini. Jadi di sini 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, selebihnya ada tetap ini jangan berubah. 0, 1, 1. Oke. Ya. Kita tambahkan lagi. Karena kita baru nih 2 pangkat 9. 2 pangkat 9. 2 pangkat 9. Ini sama dengan 1024. Ya. 1024. 512 ya. 12. Nanti ini kalau dijumlah belum 1024 nih. Ya. Jadi saya akan jumlahkan totalnya di sini. Ini sama dengan sum gitu ya. Saya pakai Excel aja, fungsi Excel. Ini baru 768 ya, belum 1024. Oke, caranya adalah saya menaikkan lagi atau menurunkan lagi satu alamat ya. Ini adalah 33 FF, ini 3200 berarti ya. 3200. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa sih? 3200 gitu ya. Siapa lagi nih, jam segini baru datang. Kemudian ini saya naikkan lagi. Ya. Saya naikkan 1 ya. 1, 32 berarti 1 FF ya. 1 FF. Supaya nanti bisa ya, ini 1. 3200 dikurangi 1. Berarti 31 FF. Oke. Ini saya belum tahu berapa. Nah, di sini karena kita perlu 256 lagi supaya pas ya. 256 lagi di sini. 256. Jadi pas 1024 kan ya. 256 itu sama dengan 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 ya. Sedangkan alamatnya adalah 8. Berarti ya saya butuh 8 lagi nih. Berarti di sini 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, di sini saya yang lainnya tetap 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Oke. Jadi 2 pangkat 8. Dah pas nih. Alamat awalnya ada di sekarang string 31
00 itu. Nah, ini miliknya adalah milik EPROM ya, dengan kapasitas 1 kilobyte. Dia nanti akan berada di alamat awal 3100 sampai dengan 34 FF. Nah, untuk mencapai nilai itu kita harus melakukannya sampai 3 kali ya. 3 kali perubahan perhitungan alamatnya gitu ya. Kali. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pak, saya mau nanya Pak. Boleh, silakan. Kenapa tadi ngambilnya ke atas itu Pak? Biasanya kan kita diajarin ke bawah. Ke bawah, iya. Karena di sini pada soalnya diketahuinya itu alamat akhirnya. Alamat akhirnya yang diketahui. Jadi kita ingin mencari berapa ya alamat awalnya gitu. Jadi mau tidak mau kita itu jadi berbalik nih sekarang pola pikirnya. Jadi kalau dari alamat akhir diketahui ke alamat awal, makanya kita mengubahnya adalah yang pertama, 1 harus jadi 0. Itu adalah tanda silang. Kalau biasanya kan dari atas ke bawah ya, alamat awal diketahui, alamat akhir yang nggak diketahui. Kita ingin mengubah dari 0 ke 1 untuk ditandai dengan tanda X. Ya. Nah, kalau ini sekarang jadi berbalik. Ya. Kemudian 1 ini yang akan ditanda kasih X itu justru yang angka 1. Kasih tanda X, jadinya berubah jadi 0. Karena kita jadi naik ke atas. Nah, kedua yang berubah, kalau misalkan terdapat misalkan kekurangan saluran alamat, kita kan kalau dari alamat awal ke alamat akhir, selalu menambahkan angka 1. Di sini, oh ini nggak cukup, baru 2/9, tambah 1, 3FF tambah 1, jadi 0, 0400, tambah 1 ya, baru lakukan lagi. Nah, kalau di sini enggak. Kalau ini nggak cukup, justru dikurang 1. 3400 dikurang 1, yaitu 33FF. Itu. Karena ini prosesnya terbalik. Yang diketahuinya adalah alamat akhirnya. Gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terus satu lagi Pak. Boleh. Kenapa yang pas Kenapa? di alamat akhir kan yang pertama dicari itu kan masih ada 0 nih sisa 2. Kenapa nggak bisa langsung gitu? Yang 0 di sini. Iya, benar. Nah, kan ingat, kita hanya boleh kasih tanda silang karena yang diketahuinya alamat akhir, yang dikasih tanda silang adalah 1. Oh, iya Pak, baik Pak. Betul ya? Betul. Setuju ya? Setuju. Betul ya? Ya. Oke. Makasih Pak. Yuk, sama-sama. Ada lagi mungkin yang lain? Silakan ditanyakan ya. Jangan sampai jadi nggak paham gitu loh. Ini saya ambil dari soal ujian, tugas ini. Bentuk soal ujiannya begini. Jadi kalau nggak paham ya repot. Soalnya waktunya sempit, Anda harus melakukan proses seperti ini. Yang dinilai bukan nilai akhir, tapi prosesnya. Jadi saya lihat beberapa mahasiswa yang melakukan proses aritmatika saja yang hanya menyantumkan nilai akhir, bukan itu yang saya pingin gitu. Karena sangat gampang sekali kalau misalkan ingin melihat hasil akhir. Anda dengan kondisi kayak gini ya, kondisi saya bukannya tidak percaya pada kalian. Dengan kondisi seperti ini Anda bisa gunakan kalkulator sebetulnya. Tapi kan yang harus dinilai adalah prosesnya. Ya, jadi harus paham itu dinilai itu adalah prosesnya. Mau penjumlahan, mau perkalian, pembagian, tabel saluran alamat, ya semua prosesnya. Jadi harus paham semuanya. Jelas? Ada yang mau disampaikan? Lagi atau ditanyakan? Cukup? Cukup, Pak. Cukup. Oke, berarti kalau cukup ini nomor 24B sudah selesai ya. Jadi peta memori sama saluran tabel saluran alamat sudah selesai. Berarti tinggal saya masukkan ini aja ya. Ini peta memorinya, walaupun nggak rapih. Bentar ya. Berarti tadi berapa? 3100 ya. 3100. Di sini berarti saya ini ya. Di sini saya sudah punya selesai sekarang. 3100. Itu ya. Jadi saya sudah punya sekarang semuanya peta memorinya ya. Peta memori dari sistem mikroprosesor saya ya. Yaitu
RAM 1 dan RAM 2 akan ditempatkan di alamat 0200 sampai dengan 05FF. Kemudian PIA akan ditempatkan di 2800 sampai 2807. EPROM akan ditempatkan dari 3100 sampai dengan 34FF ya. Yang lainnya saya tidak tahu isinya apa. Saya tidak tahu isinya apa. Ini saya tidak tahu isinya apa. Ini juga saya tidak tahu isinya apa. Saya tidak tahu isinya apa ini. Jadi saya kasih Anda. Dan kebetulan ini alamat akhirnya ada di ROM ya. Apa di EPROM. Jadi saya tidak perlu menambahkan lagi. Jadi itu. Ya. Jadi peta memorinya sudah, tabel saluran alamatnya sudah ya. Oke. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Gambarkan diagram blok dan hubungan saluran data dan saluran alamat dengan semua komponen sistem tersebut. Oke. Saya akan gunakan apa ya? Ini repotnya nih. Oke ya, peta memorinya saya gunakan yang lain deh. Sebentar, saya cari dulu. Cari dulu papan tulis yang lain. Split. Oh ini, coba. Oke, ini. Nah, oke. Kita gambarkan diagram blok ya, berarti ya. Oke. Saya tes dulu. Oke. Berarti nanti ada mikroprosesornya di sini. Itu ya. Ini mikroprosesor. 14 saluran alamat. Gitu ya. Kemudian atau saya langsung kapasitas saja ya. 14 saluran alamat itu 2 pangkat 4 kali 14 itu berapa tadi? 16 ya. 16 kilobytes ya. Gitu. Berarti ada dari A0. Oh, ini data dulu ya. Bytes itu data, berarti D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. Ya. Kemudian nanti ada apaan sih ini? Ada saya hapus dulu ini. Saluran alamatnya ya. A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, 12, A13 ya. Tuh. Oke. Kemudian nanti ada RAM ya. Ada RAM di sini. Ada RAM. Ada RAM itu dari D0 sampai dengan D3 ya. Saya nggak tuliskan semuanya. Ini RAM 1. RAM 1. Alamatnya, kalau dilihat nanti RAM 1 itu hanya sampai A8 ya. Betul nggak? Saluran alamat RAM 1 dan RAM 2, kalau dilihat dari tabel saluran alamat, hanya dari A0 sampai A8 ya. Setuju? Jelas? Bisa difahami? Belum, Pak. Jadi, ini kan RAM 1 ya. RAM 1 dan RAM 2, kalau kita lihat dari tabel saluran alamat, tanda silangnya itu kan hanya sampai A8 ya. Setuju ya?
baik RAM 1 sampai RAM 2 ini sampai ini kan? Yang saya Iya, blok Pak. nih. Betul ya? Betul, Pak. Setuju ya? Nah, digambarkannya nanti di sini RAM 1 caranya adalah hanya Anda tulis adalah A0, A1, A2. Saya hapus dulu nih. Ini muncul terus ya. Ini ya. Sebentar. Jadi A3, A4, A5, A6, A7 aja. Ya. A8 ya, sampai A8, maaf. A8 enggak sih? Iya, ya, betul, sampai A8, maaf. 8 ya. Nah, itu untuk RAM 1. Ya, ini untuk RAM 1. RAM 2 juga begitu harusnya. Ya. Ngerti ya? Jelas ya? Ini RAM 2. Jelas, Pak, jelas. Jelas ya? Nah, ini D0, saya gambarkannya sederhana nih sekarang. Sampai D3, A0, ini sampai A8 gitu ya. Nah, awalnya dari sana ya. Ini saya perkecil lagi ya, supaya ngirit tempat nih. Jadi A0 sampai A8 aja yang saya pakai di sini. Ya. Nah, nanti RAM-nya, kalau dari soal, dia itu punya chip select-nya adalah CS0 dan CS1. CS0 aksen dan CS1 ya. CS0 aksen, ya. Ini CS0 aksen dan CS1. Ini juga sama, dia punyanya cuma CS0 aksen dan CS1. Artinya karena dia ada di alamat yang sama, maka RAM 1 dan RAM 2 nanti akan aktifnya sama-sama. Gitu ya. Kita paralelkan saja. Oke? Nah, gitu. Ya, nanti tinggal kita menggunakan address decoder. Ya. Nah, kemudian ngerti nggak sampai sini? Bisa dipahami? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Tapi ini saya akan hapus ya. Ini nggak cukup nih saya nih. Saya akan modif ya nih gambarnya ya. Iya, Pak. Yang Nggak penting apa-apa. ngerti ya. Nah, ya. Saya modif nih. Bentar. Nih. Blok aja kali ya. Oke. Bentar ya, saya modif nih. Nggak cukup gambarnya. Nah, ini D0 sampai D3. Ini A0 sampai A8 ya. Ini RAM 1. Ini ada CS0 aksen, ada CS1. CS1 ya. Di sini nanti ada RAM 2, D0 sampai D3, A0 sampai A8. Gitu. Ini RAM 2. Nanti dia punya CS0 aksen dan CS1. Gitu ya. Nah, ini harus digabungkan karena di alamat yang sama. Chip select-nya. Oke. Kemudian ada PIA ya. PIA. Ini cara menulisnya harus D0, D3 ya. Karena IC nggak. Walaupun nanti RAM 1 ditempatkan di D4 sama D7. Tapi IC RAM-nya kan punyanya D0 sampai D3 ya. Apa datanya aja nanti siapa baru D4 sampai D7 gitu maksudnya. Ini misalkan PIA. PIA. Ya di sini. PIA itu punya datanya D0 sampai D7 ya, cuma ini alamatnya RS1 dan RS2. Ih, salah. Ini kok muncul ih. RS2 ya. RS2. Oke. Ya. PIA terakhir adalah EPROM. Nah, EPROM.
datanya D0 sampai D7. Nah, alamatnya yang mana nih? Kalau menurut kalian? Alamat untuk EPROM. Ayo. Dari A0 sampai A berapa? Untuk EPROM. Sampai A8, Pak. A8, betul. A8. Jelas ya? Yang lain? Tahu kenapa sampai A8? Ada yang masih bingung? Kenapa nggak sampai A7 saja gitu? Karena batas maksimalnya di A8. A8, betul. Jadi walaupun di sini nanti nggak kepake, pas menghitung, tapi tetap ini masih ada yang terpakai nih untuk melakukan saluran alamat. Ini nggak bisa kita hanya sampai A7. A8 nggak bisa kita pakai untuk chip select. Ya, karena ini ada dipakai untuk alamat, nanti bentrok dia. Ya. Jadi A8 kita korbankan saja, nanti masukkan ke saluran alamat ya. Bukan dikorbankan, memang harus dipakainya di sana gitu ya. Jadi A0, jadi tulisnya di sini A0 sampai A8. Ya. Kita lupa nih ngasih chip select. PIA, CS0, CS1 dan CS2 aksen ya. PIA, CS0, CS1, CS2 aksen. Oke. Kalau EPROM apa nih chip selectnya? EPROM, CS aja ya, CS. CS di sini, CS. Dah. Sampai sini. Ini saya sudah menuliskan komponennya nih semua. Ada yang mau tanyakan nggak? Belum saya gambar ini saluran. Ada? Ada, Pak. Gimana? Yang di bagian itu, Pak. Kan itu jadi bagi dua, Pak ya. Itu bukannya D0 ke D3 baru D4 ke D7, Pak ya? Ya, betul. Nah, kalau menuliskan D0 sampai D3, D4 sampai D7, jangan diamnya ya. Karena IC yang kita punya, coba logikanya. Apakah IC yang kita punya di kotak komponen kita itu ada tandanya langsung D4, D7? Ada? Kalau punya, ada kan? Betul nggak? Betul, Pak. Betul ya? Nah, nanti D4 sampai D7 itu, kita lihat dari sini ya. Oh, D0 sampai D3 itu nanti di RAM 2. Oke, saya gambarkan nih ya. D4 RAM 2 ya. Nah, itu di sini saya akan memasukkan datanya ya, ini dari D0 sampai D3. D0 sampai D3 yang ini dari mana? Dari sini. Dari mikroprosesor ya. Ini dua arah ya. Ini dua arah kan? Ini ya. Gambarnya kan gini. Dua arah. Ini kok jadi berbayang ya punya saya. Bentar. Kok jadinya berbayang ini? Inilah papan tulis digital tuh kayak gini. Belum mahir. Ya. Ini kan D0. Ini D1. D2. D3. D4. D5. D6. D7 gitu ya. Nah, ini dari sini nih, D0, D3 yang ini awalnya dari sini. Sedangkan yang ini, saya gambarkan, saya tuliskannya adalah D4 sampai D7. Itu ya? Jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Jadi jangan sampai ini ditulis D4, D7. Jangan, karena logikanya tidak begitu. Nggak mungkin ada RAM yang ada IC RAM di tempat kotak komponen udah ada tandanya D4 sampai D7. Enggak gitu. Semua produksinya pasti sama. Diproduksi D0 sampai D3 gitu. Itu ya. Untuk yang nibel ya, satuannya nibel.
Nah, kalau A0 dan A8 ini nanti hati-hati di sini gambarnya kan gini ya, satu arah. Kalau yang dari sini panahnya satu arah. A3 lupa, A4, A5, A6, A7, A8. Punya kalian tolong gambarnya lebih bagus dari saya ya. Ini saya betul-betul kondisinya mepet nih. Ini A0 sampai A8. A8 ya. Ini juga sama, A0 sampai A8. Oh, A8. Nah, yang ini PIA sama ya, D0, dua arah. D0 sampai D7. Kalau yang ini RS0, RS1-nya, ini hati-hati. Yang digambar di PIA, jangan A0, A1, A2, tapi RS0, RS1, dan RS2. Baru alamatnya nanti dapatnya dari sini. Ini sini ada dapat A0, A1, salah. A1, dan A2. Ini satu arah ya. Takutnya nanti salah kalian. Wah, ini benar-benar ini ya. Wah, tulisannya susah nih. Kemudian EPROM, ini sama D0 sampai D7. Ini dua panah ya. D0 sampai D7. Kemudian di sini A0 sampai dengan A8. Dah, selesai. Ada yang mau tanyakan? Susah banget tulis juga ya. Pak, bertanya lagi, Pak. Boleh. Untuk yang A-nya itu, Pak, kalau di RAM 1 sama RAM 2 itu berarti itu juga tidak dibagi dua, Pak, ya, sama kayak yang di D-nya, Pak? Oh, enggak. Kan kalau dilihat dari sini tabiat saluran alamat A0 sama A8 sama. Itu yang pertama. Kemudian kalau dilihat dari peta memorinya, bahwa RAM 1 dan RAM 2 akan menempati alamat yang sama. Makanya saluran alamatnya pasti sama. Beda dengan saluran datanya. Betul nggak? Iya, betul, Pak. Betul, Pak. Betul, Pak. Betul. Jadi yang membedakan, kalau misalkan dia kapasitas lebarnya beda, itu yang membedakan hanya saluran data. Saluran alamatnya sama. Iya, Saluran Pak. kontrolnya juga sama. Itu. Makanya itu tadi yang saya konsekuensi yang bisa harus dilihat dari peta memori dengan menggambarkan peta memorinya seperti ini. Anda harus bisa lihat atau bisa paham bahwa RAM 1 dan RAM 2 ini nanti akan ada di alamat yang sama. Artinya dia akan memiliki saluran alamat yang sama, kemudian diaktifkan sama-sama, tapi mungkin jalan untuk mengirimkan datanya beda. RAM 1 akan mendapatkan nilai data dari D0 sampai D3, RAM 1 dari D4 sampai D7, sedangkan RAM 2 D0 sampai D3. Ini kalau digambarkannya begini. Kalau misalkan dibalik ya beda lagi. Pokoknya yang bisa jadi patokan adalah D0 itu dari kanan ya. LSB itu kan dari kanan. Ini MSB-nya kan dari ke kiri gitu. D0, D1, D2, D3 gitu kan. Saluran datanya. Paham? Paham, Pak. Sangat paham, Pak. Oke. Ada lagi? Wah, saya kira cuma setengah jam. Taunya sejam ya. Jelasin yang gini aja. Ada lagi? Cukup? Cukup, Pak. Cukup. Ini nomor 3 ya. Gambarkan diagram blok dan hubungan saluran alamat dan data antara mikroprosesor dengan semua komponen lain. Itu sampai sini. Sampai sini nih. Ini udah selesai. C, yang C ya. Nah, tinggal yang D. Persamaan aljabar boolean dan gambarkan address decodernya. Ya, tapi menggunakan full address decoding. Ini masih full ya. Oke, kalau untuk full, kita bicaranya berarti kita harus lihat dari tabel saluran alamat. Sisa saluran alamat yang tidak dipakai, kita harus pakai untuk sebagai saluran kontrol. Gitu ya, untuk address decoder. Maksudnya begitu. Jadi misalkan untuk RAM yang tidak terpakai itu adalah A9 sampai A13. Nah, cuman harus hati-hati di sini. Ya, harus hati-hati di sini. Di soal ini, ya, beda lagi dengan contoh-contoh soal yang lain, ya. Kalau di soal ini ada yang kondisinya A9 itu, kondisinya itu harusnya kan A9 sampai A13. Ya, saya gambarkan begini nih. Bentar.
Ini saya punya address decoder. Address decoder. Harusnya tersisanya adalah A9, A10, A11, A12, A13. Setuju ya? Ini sisanya nih. Sisa saluran alamat yang tidak dipakai, yaitu akan dijadikan address decoder. Address decoder untuk RAM. Ya. Nanti ada dua output, yaitu untuk CS0 dan output untuk CS1. Cuma hati-hati di sini, untuk kondisi yang di sini, ketika kita lihat kondisi A9 itu, dia itu logikanya berubah. A10 juga, A10 kok berubah ya? Oh ya, A10 juga berubah ya. A10 juga berubah nih. A9, A10 berubah. Sedangkan yang tetap itu adalah A11, A12, dan A13. Jadi A9 itu logikanya bisa 0, bisa 1. A10, 1 atau 0. Sedangkan A11, 12, 13 ini 0, 0, 0. Gitu. Artinya apa? Kalau Anda belajar di elektronika digital, artinya ini don't care nih. Ini don't care. A9, A10. Ya boleh dipakai, boleh enggak gitu. Karena logikanya berubah dia. Setuju nggak? Setuju? Halo? Setuju, Pak. Setuju ya? Jadi dia itu kondisinya don't care nih. Don't care. Jadi A9, A10 don't care. Ya biarkan aja. Ya. Ya, yang penting nanti berarti yang akan saya pakai untuk RAM, saya akan memakainya adalah A11, A12, dan A13. Saya nggak akan pakai nih A9 dan A10. Karena dia don't care. Gitu. Mau dia dikasih logic 0 berapapun ya, tetap aja dia nggak akan ngaruh gitu. Gitu ya. Jadi lebih baik saya akan gunakan A9 dan A10 saya akan abaikan gitu. Nah, tinggal A00. Saya tinggal pakai OR aja ya. Karena 0 ya. Ya, OR ya. OR. Jadi saya hanya gunakan A11, A12, A13. Ini OR. OR itu berarti ini logikanya low. Yang ini saya gunakan dulu inverter. Saya hubungkan ke sini. Bentar. Saya hapus dulu. Hop. Gitu ya. Jelas sampai sini? Karena A9 dan A10-nya don't care. Jelas? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Yang pindah ke PIA. PIA yang berubah, yang tidak dipakai dari A3 sampai A10 itu 0 semua. A11, A12, A13. A3 sampai A10 ya. A3 sampai A10. Saya gambarkannya kecil aja ya. Supaya ininya cukup. A3 sampai dengan A10 ini 0 semua ya. Kemudian A11, A12, A13. Ini berapa ini? A11-nya itu adalah untuk PIA 1, A12-nya 0, A13-nya 1. 1, 0, 1. Oke, 1, 0, 1. Nah, ini ada yang sama. Ini ya, low. Ini ada yang high. Mau pakai apa? Or, and, karena banyaknya 0 ya, saya gunakan OR aja ya. Ya, saya gunakan OR. Di sini nanti ada saya punya inverter. Tuh. Ini untuk A0, A3 sampai A10. Ini tetap 0. Nanti di sini saya punya inverter lagi untuk A13. Ya. Outputnya karena ini 0, saya langsung sini
Nah, untuk yang satu, logic high, saya kasih inverter. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Untuk PIA? Ada? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Terakhir, EPROM. EPROM juga sama ya. Nah, kalau EPROM sama, kita melihatnya yang tidak sama, yang selalu tetap sama, tidak berubah, itu adalah A11, A12, dan A13. Kalau A10, ini dia berubah nih, dari 0 jadi 1. Kalau yang ini juga A9 juga berubah, 0, 1, 0. Jadi saya akan pakai ini, saya bikin don't care aja. Nanti bisa dipakai itu berarti A11, A12, dan A13. A12, tiga ya, A11, A12, 13. A11, A12, A13. A11, A12, A13. Ini A11 ini apa? Logiknya 0, 1, 1. Oke, 0, 1, 1. Ini 0, ini 1, ini 1. Oh, ini karena banyaknya angka 1, saya gerdai gerbang N, misalkan. Itu ya. Kebetulan outputnya juga 1. Nah, udah selesai. Itu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Cukup, Pak. Cukup? Paham ya sampai sini? Semuanya paham? Paham Pak, terima kasih Pak. Oke. Nah, sebelum saya lanjutkan ke arsitekturnya, saya ada satu materi yang sebetulnya harusnya disampaikan minggu kemarin, tapi karena nggak cukup waktunya, yaitu tentang address decoder. Tapi ya kalau di sini kan soalnya tuliskan persamaan boolean dan gambar rangkaian address decoder untuk full address decoder. Nah, nanti kalau ada ditanyakan inginnya bukan full tapi parsial kayak gini ya, atau partially address decoding gitu. Nah, ini artinya karena istilah parsial itu kan hanya sebagian ya. Sebagian gitu. Jadi address decodernya nanti tidak menggunakan semua alamat yang ada yang tersisa. Tapi hanya parsial, sebagiannya saja gitu yang kita gunakan. Ya, jadi kalau misalkan seperti ini, kalau melihat seperti ini, kita hanya menuliskan gampang ya. Oh, PIA sisanya dari A3 sampai A13. Ya sudah, kita masukkan aja semua ke address decodernya. Ini memang kalau gambar sih mungkin lebih mudah. Tapi kalau nanti Anda merealisasikan, ini cukup sulit nih. A13 dari sini harus kita routing. Kalau kita bikin PCB-nya, harus kita routing ke address decoder ini. Ini kan banyak sekali jalur datanya. Itu nggak efektif nih. Nah, metode lain yang untuk menghubungkan atau menggunakan address decoder, yaitu menggunakan metode partial address decoder. Jadi hanya menggunakan sebagian saja. Nah, ketika kita ingin menggunakan metode partial address decoder atau partially address decoder, Anda betul-betul harus bisa melihat di sini, ya, alamat mana yang bisa mencirikan betul-betul unik logikanya, yang bisa membedakan antara satu komponen dengan komponen yang lain. Ya. Dan kita harus juga menghitung. Kita punya 3 komponen ya. Kalau dalam kasus ini kita punya 3 komponen. Walaupun RAM 1 dan RAM 2 itu dianggapnya bukan 2, tapi 1 ya. Karena dia memiliki alamat yang sama. Jadi kita anggap kita punya 3 komponen dengan alamat yang berbeda. Jadi RAM 1, PIA, dan EPROM. Setuju? Mengerti maksud saya sampai situ? Halo? Jadi kita punya 3 komponen ya. Kita punya 3 komponen yang memiliki alamat yang berbeda.
RAM 1 dan RAM 2 dianggap satu komponen karena dia punya alamat yang sama, yaitu mulai dari 0200 sampai 0FF. Kemudian komponen yang lain yang berbeda alamatnya adalah PIA, yaitu dari alamat 2800 sampai 2807. Dan EPROM terakhir adalah komponen yang ketiga, dia memiliki alamat di 3100 sampai 34FF. Jadi dianggapnya 3. Nah, kemudian untuk kita mengganti alamat untuk address decoder ya sebagai alamat kontrol, kita harus bisa memilih dari alamat yang tersisa ini untuk dijadikan yang ciri khas. Tapi harus sama. Harus sama ya. Kalau kita ingin ambil A12 dan A13, berarti A12 A13 nanti bisa digunakan untuk RAM, bisa digunakan untuk PIA, dan bisa digunakan untuk EPROM. Metode parsial ini bukan berarti bahwa saya untuk RAM menggunakan A12 dan A13, tapi untuk PIA saya gunakan A6 dan A7. Kemudian EPROM saya gunakan A10 dan A11. Bukan begitu. Tapi yang namanya partial address decoder, kita harus memilih dari sisa alamat yang tidak digunakan untuk saluran alamat ya, digunakan untuk saluran kontrol, ini kita gunakan yang sama tapi bisa memiliki logika yang unik, yang bisa membedakan antara satu komponen dengan yang lainnya. Contohnya begini. Anda kalau lihat A12 dan A13, ya, A12 dan A13 nih. Ini ya, saya blok nih. Ya. Lihat ya, A12 dan A13. Anda bisa melihat bahwa saya bisa gunakan dua alamat ini sebagai alamat parsial. Kenapa? Karena A12 dan A13, saya bisa gunakan dia ketika 00, dia pasti memilih RAM. Setuju nggak? Setuju, Pak. Nah, ketika PIA, dia berapa kondisinya? 01 ya. Dia beda dengan RAM. Setuju? Iya, Pak. Jadi ketika saya kasih logika A12-nya 0, A13-nya 1, yang terpilih pasti PIA. RAM nggak akan terpilih, karena RAM butuh A13-nya 0, bukan 1. Setuju ya? Setuju? Kalau EPROM berapa EPROM? EPROM berapa kondisinya? 1-1. Dia beda kan dengan yang lain? Kalau saya punya A12 dan A13-nya, saya kasih 1-1, yang terpilih pasti EPROM. PIA nggak akan terpilih, RAM nggak akan terpilih. Setuju ya? Mengerti maksud saya? Mengerti, Pak. Ngerti ya? Nah, dengan kondisi parsial ini, kalau kita udah tahu yang akan kita pilih ini bisa membedakan dua alamat ini, saya akan tempatkan di sini. Ini udah dicatat ya? Sudah, Pak. Sudah. Saya tidak akan gunakan semua alamat ini. Saya gunakan A12 sama A13 saja. Astagfirullahaladzim. Ini saya hapus nih. A9 saya nggak akan pakai. A10 saya nggak akan pakai. A11 saya nggak akan pakai. Hanya A12 dan A13 saja. Di mana untuk RAM, ya, saya memiliki logika A12-nya adalah 0. A13-nya 0. Maka ini, ya, gerbang address decodernya akan berubah juga. Cukup begini saja. Nah. Gitu ya. Nah, untuk yang ini juga sama. PIA, saya nggak akan pakai semua ini. Yang saya pakai hanya A12 dan A13 saja. Dengan kondisi logika, A12-nya 0, ya. A13-nya 1. Dapat ya? Jadi saya lebih irit nih untuk bikin bikin saluran. Sama dengan untuk EPROM. EPROM juga saya nggak pakai nih A11-nya. Saya buang aja. Yang saya pakai adalah A12 dan A13 dengan kondisi logikanya adalah 1-1. Udah selesai. Jadi yang saya nanti routing, kalau saya buat PCB-nya, yang saya routing ke address decoder hanya A12 dan A13. Yang lainnya nggak saya routing gitu. Nah ini yang namanya metode
partially addressed decoder. Ya, pertanyaan saya selanjutnya. Bisa nggak kalau kita lebih irit lagi menggunakan satu saluran alamat yang bisa membedakan untuk tiga komponen? Bisa? Tidak, Pak. Tidak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya, ada nggak alternatif lain selain A12 dan A13 untuk dijadikan sebagai partially addressed decoder? Kalau Anda mau dilihat di sini ya, dari tabel kebenaran. Ada nggak? Misalkan A10 dengan A11, ya, A9 dengan A10 misalkan. Ada nggak? A8 nggak bisa dipakai ya, karena A8 udah dipakai saluran alamat ya. A6 nggak bisa dipakai, karena A6 kalau di RAM dan EPROM udah dipakai saluran alamat. Hanya di PIA yang bisa. Berarti kan yang memungkinkan itu kombinasinya adalah A9, A10, A11, A12, A13. Yang mana yang bisa dipakai? A9 bisa nggak? A9 bisa nggak? Dipasangkan dengan yang mana ya A9? A9 nggak bisa kali, Pak. Apa? Berapa? A9 nggak bisa Nggak bisa. Kenapa? karena pas di RAM 1 dan RAM 2 itu ada dia perubahan gitu, Pak. Betul. 100, George. Jadi A9, A10 itu nggak bisa. Ya. Karena dia selalu berubah. Ada yang berubahnya. Jadi A9 di RAM itu berubah dari 1 ke 0. Kemudian di EPROM juga sama. Dia berubah. 0, 1, 0. Begitu pula A10. A10 nggak bisa kita pakai. Dia berubah dari 0 ini. Ya. Walaupun masih di komponen yang sama, dia aja udah berubah nih di sini. Dia nggak bisa kita pakai sebagai partially addressed decoder. Kemudian di sini EPROM juga sama. Di sini A10 dia berubah pada saat di sini. Jadi kita nggak bisa kita pakai. Jadi alternatif lain masih ada nggak? A12 dengan A13 tadi sudah. A11 paling, Mbak. A11 dengan yang mana? Pak. Di sebelahnya, Dengan Pak. A12. Itu boleh, betul. Kalau mau dipakai yang kedua, alternatifnya adalah A11 dengan A12. Betul. Cuma nanti hati-hati ya. A11 dengan A12 untuk RAM mungkin sama 00. Tapi nanti logikanya untuk PIA hati-hati. A11-nya yang satu ya. Jadi di address decoder di sini, kalau pakai A11 dan A12, ini hati-hati. Logikanya beda ya. Tapi memang betul boleh dipakai. A11 dengan A12 boleh dipakai. Tapi logika A11-nya 1, A12-nya 0. Ya, ROM juga sama. Jadi nanti tabel kebenarannya adalah kalau saya punya sini ini adalah RAM ya. Ini PIA ya, ini EPROM gitu ya. Saya punya atau ini terlalu ke dalam ya. Atau X. Oke. Ini saya punya A, misalkan mau dipakainya adalah 12 dengan A11 gitu ya. A11. Nanti logikanya, kalau untuk RAM ini 00 logikanya. Ini untuk address decoder ya. PIA itu nanti dapatnya adalah 01. Kalau EPROM ini dapatnya adalah 10. Itu alternatif kedua ya. Alternatif kedua. Alternatif pertama tadi yang A12 dengan A13 ya. Betul? Betul, Pak. Ini alternatif pertama yang ini ya, A13 dengan A12. Tapi logikanya yang ini 00 betul, ini 10 ya, 10. Yang ini 11. Logikanya beda ya. Nah, ini harus hati-hati nih logikanya. Jadi A11 dan A12 bisa dijadikan partial address decoder. A12 dengan A13 bisa. Kalau A11 dengan A13 bisa nggak? A11 dengan A13. Bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa. Oke. A11 dengan A13. Jadi nggak perlu harus berurut ya. Ternyata bisa nih. A11 untuk RAM, kalau kita lihat dia 00. Logikanya selalu 00.
Ya, kalau PIA dia A11 justru ya, 11. Nah, kemudian kalau EPROM dia 10, tidak berubah. Ini. Ya. Nah, jadi ini bisa dijadikan sebagai logika untuk bisa menyalakan atau mengaktifkan sebuah komponen. Ya. Kalau nggak bisa, misalkan dengan 2 bit nggak bisa, karena masih ada yang bentrok, pakai 3 bit. Yang penting tidak semuanya gitu. Tidak semuanya yang tersisa itu dimasukkan ke address decoder. Ya, itu yang namanya partial address decoder gitu. Paham sampai sini? Paham maksudnya mau kemana? Halo? Silakan kalau ada yang nggak jelas, silakan ditanyakan. Halo? Apakah bisa dipahami? Apakah dipahami ini? A12, A13 logikanya nyampe di apa dari mana? A11, A12 kok ini 00, ini 01, 10. Bisa dipahami? Saya bisa, Pak. Yang lain? Ini tidak menjawab itu apakah memang nggak ngerti atau sudah paham? Saya bingung nih sebagai dosen nih. Kalau saya mau ikutin alurnya dulu aja, Pak. Tapi ngerti nggak? Paham, Pak, paham. Paham ya? Iya, Pak. Jadi A12, A13 boleh diganti ya ke sini ya. Oh, saya nggak mau, Pak. A12, A13. Saya pengennya A11 dan A berapa? Misalkan yang alternatif kedua. A11 dengan A12. Oh, ya boleh. A11, A12. Oke, saya ganti misalkan sini. A11 dengan A12 ya. Misalkan. Nih. Ganti. Yang penting parsial ya. Tidak semua dimasukkan. Saya ganti jadi A berapa? A11 dengan A12. Boleh. A11 dengan A12. Saya ganti di sini A11, A12. Cuma hati-hati. Ketika saya mengganti A12 dan A13, logikanya harus diganti juga ya. RAM 00. Kebetulan RAM 00. Ya. Kemudian di sini A11 dan A12 juga. 11 gitu ya. Ternyata dia PIA 01. A11-nya 1, A12-nya 0. 1, 0. 1 bukan di sini bukan 0 lagi ya. Tapi 1. Ya, 1 di sini 0. Tuh. Kemudian yang terakhir ini A11, A12. Logikanya untuk alternatif yang kedua adalah 1, 0. A11-nya 0, A12-nya 1. Ya. 0, 1. A12-nya, maaf, saya lupa. A12-nya 1 ya. A12-nya 1. Ini 0. Gitu. Nah, akibatnya adalah karena logikanya berubah, maka gerbangnya juga pasti berubah ya. Ada yang berubah. Kalau ini kebetulan sama ya, 0, 0. Masih bisa oke pakai gerbang ini. Kalau yang ini, ya, karena di sini logikanya 1 dan 0, ya, dan menggunakan gerbang OR, gitu ya, maka ini harus berubah. Ini 1, berarti ini ke sini. 0-nya berarti saya akan, salah. Ini yang gerbang inverternya, yang ini langsung tuh. Gitu ya. Kalau ini 01, karena ini gerbang N, ya berarti saya harus kasih inverter di sini. Gitu. Jelas?
Ya terserah kalian mau pakai alternatifnya yang mana gitu kalau mau pakai parsial ya. Nah, ini dari mana logika-logika ini? Ya kita lihat dari tabel kebenaran. Ya kalau saya gunakan A11 dan A12 misalkan ya, saya ini ganti ya. Saya ganti, saya nggak ada ini. A11 dan A12 yang ini misalkan. Saya harus bisa melihat kondisi bahwa, oh untuk RAM, ini A11 dan A12-nya tidak pernah berubah nih. Dia logikanya adalah selalu 00 terus. Ya, 00. Ini untuk RAM. Ya. Kemudian, kalau untuk PIA, kalau saya ambil 11 dan A12, A11-nya selalu 01. Itu ya, 01. Nah, kemudian untuk EPROM, kalau saya ambil A11 dan A12, dia selalu 10. Itu. Itu ya. Sehingga dia unik ya, kodenya unik. Jadi kalau saya kasih A11 dan A12, 00, yang terpilih pasti RAM, bukan PIA, bukan EPROM. Tapi kalau saya A11 dan A12 saya kasih 10, yang terpilih pasti PIA, bukan RAM, bukan EPROM. Gitu. Ngerti ya maksudnya? Paham? Paham, Pak. Paham ya? Nah, itu. Jadi saya buat tabel-tabel gini. Kalau misalkan nanti nggak cukup menggunakan parsialnya dengan 2 bit, karena memang kondisi saluran alamatnya, ya Anda tambah 3 bit gitu. Tambah lagi 4 bit. Tapi minimal kalau Anda punya 3 komponen seperti ini, minimal Anda perlu 2 bit. Minimal. Nggak mungkin Anda pakai 1 bit. Kalau Anda punya 3 komponen. Kalau 1 bit itu paling hanya punya 2 komponen. Karena logika yang tersedia kalau 1 bit itu hanya 1 dan 0. Kalau 2 bit, kemungkinan itu cukup untuk 4 komponen sebetulnya. Bisa 00, 01, 10, dan 11. Itu. Ya, karena di sini 3 bit, pakai 2 bit juga udah cukup. Pakai 3 bit, apalagi boleh gitu. Ya. Ini juga bisa sebetulnya kalau mau pakai 3 bit bisa. Kalau RAM selalu 0000. Kalau PIA 101. Kalau EEPROM 110. Itu bisa juga. Cuman kan kalau masih bisa menggunakan 2 bit ya kenapa enggak? Daripada 3 bit ya lebih repot lagi nanti bikin gerbangnya juga harus nambah. Harus ada 3 input gitu ya. Kemudian saluran kabelnya juga harus di routingnya juga banyak gitu. Itu. Ya, jadi seoptimal mungkin menggunakan saluran alamatnya untuk kontrolnya ya. Untuk kontrol di sini. Saluran untuk address decoder. Tapi kalau yang di sini ini nggak bisa ada tawar-menawar. Anda harus pakai ya kalau menggunakan A8 ya sampai A8 gitu. Itu. Itu mungkin jelas? Jelas, Pak. Oke. Mudah-mudahan jelas yang tidak merespon ya. Mudah-mudahan jelas ya. Mudah-mudahan saya karena nggak bisa melihat ekspresi wajah kalian apakah jelas atau tidak. Coba ukur saja diri sendiri ya nanti apakah sudah cukup jelas atau tidaknya ya. Nah, nanti juga bisa latihan di sini contoh-contoh soal di sini ya. Nanti kalian akan menemui contoh-contoh soal yang memang menggunakan partial address decoder. Kalau ini masih menggunakan full ya. Contoh 5 itu masih menggunakan full. Ya, ini persamaan, cara mencari persamaan. Ya. Nah, nanti kalau misalkan nomor 6 ini bisa ini full. Nomor 7 juga full kalau nggak salah. Nomor 9 juga full. Nah, ini nih. Nomor 10 nih. Nomor 10 ini contohnya sudah menggunakan partial address decoder. Bisa menggunakan full, bisa menggunakan partial gitu. Jadi dilatihnya mulai dari sini. Kemudian nomor 11. Ya ini ya nomor 11 ini yang ditugaskan kemarin. Di contoh 11 ini. Enggak deng, alamatnya beda. Alamatnya beda. Alamatnya berubah ya. PIA-nya di 2800 kalau ini. Ya ini. Jadi kalau contoh soal begini sebetulnya dengan mengubah
alamat awalnya saja atau alamat akhir, ini berubah semua nih. Ya, ada beberapa hal yang bisa berubah kemungkinannya gitu. Ya. Apakah nanti saluran alamatnya jadi berubah? Ya, logika-logikanya berubah gitu. Yang pasti alamat awal akhir jadi berubah lah gitu. Ya. Ini sebetulnya contoh tugas kemarin itu diambil dari contoh 11, cuma diubah alamat awal akhirnya ya. Betul kan? Iya, Pak. Betul ya. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan untuk interfacing. Kalau misalkan nanti Anda mau coba di rumah, silakan nih contoh 1 sampai sekian ya. Yang saya bahas memang tidak semuanya. Tapi Anda bisa coba, nanti kalau Anda tidak mengerti, ya Anda silakan tanyakan ke saya gitu. Ya? Oke? Oke, Pak. Ya. Nah, Baik, Pak. Baik, Pak. ya. Terima kasih. Ini sekarang saya mau bahas tentang arsitektur microcontroller 8051 nih. Nah, karena kita sudah belajar mengenai interfacing ya, jadi kita akan mengolah microcontroller yang mau kita pakai nanti untuk simulasi, kita menggunakan microcontroller jenis keluarga MCS51 ya. Dari keluarga MCS51 itu banyak sekali microcontrollernya ya. Salah satunya adalah 801 ya. 8051 ini biasanya kalau kodenya itu 80 itu kode dari perusahaannya Intel. Intel ya. Intel. Kemudian kalau nanti dilihat di halaman apa? Di halaman e-learning-nya yang saya upload di situ itu ada beberapa data yang saya upload gitu ya. Contohnya ini ya. Datasheet 89S52 gitu ya. Kemudian datasheetnya 8952 gitu. Nah, kemudian kodenya juga beda Pak, kok ada S-nya gitu. Kemudian ada AT-nya. Nah, ini sebenarnya hanya kode industri aja ya. Jadi kalau ini juga sama, AT89S52 itu sama dengan 8051 yang akan kita bahas sebetulnya. Karena 89S52 ini termasuk keluarga MCS51. Ya. Cuma kenapa 89? Pertama itu, 89 itu bukan kode dari Intel. Tapi yang namanya produksinya itu diproduksi oleh Atmel namanya. Jadi perusahaannya namanya Atmel. Ya. Atmel. Dia menggunakan kodenya 89. Kalau Intel menggunakan kodenya 880 gitu. Kemudian apa bedanya 51 dan 52? 51 dan 52 itu ibaratkan kalau Anda belajar tentang Arduino, itu hanya berbeda di kapasitas. Kapasitas memorinya. Ya. Jadi kalau misalkan Arduino Nano, kapasitas memorinya hanya sekian megabyte gitu. Ya. Nanti di memorinya. Nah, ini juga sama. 51, 52 dan 55 kalau tidak salah itu hanya beda di kapasitas memori. Memori untuk flashnya ya, untuk menyimpan programnya. Misalkan kalau 51 itu 1 kilobyte. Memori 52 itu 2 kilobyte. 55 itu misalkan 4 kilobyte gitu. Itu bedanya di situ. Nanti kalau lebih jelasnya sih tinggal dibaca di datasheetnya. Ya. Kemudian satu lagi adalah kode S. S ini kodenya adalah beda dengan C. Jadi ada yang nanti ada kodenya 80C51, 80C52. Berarti itu adalah Intel. Kodenya untuk 51 nanti kapasitas memori, 52 untuk kapasitas memori juga. Kalau C itu berarti dia tidak bisa digunakan sebagai in-system programming. In-system programming itu apa? Jadi nanti kalau untuk mengisi IC-nya, kalau yang C ya, kita membutuhkan sebuah downloader lagi. Jadi kita pindahkan ke downloader, kita isi dulu nih. Ya, kita isi nih memorinya, programnya kita masukkan ke IC itu. Setelah pakai downloader, kita nanti cabut IC-nya, pindahkan ke sistem kita. Ya, tapi kalau kode S ini artinya kita bisa memprogram juga sama seperti Anda menggunakan Arduino Nano, Arduino Uno atau Arduino Mega. Itu sebetulnya sistemnya adalah in system programming. Jadi kita tidak perlu buka cabut IC. Kita cukup di situ saja
sambungkan kabelnya dengan komputer, kita bisa hapus, bisa isi, hapus, isi, hapus, isi. Tanpa harus mencabut IC-nya. Itu namanya in-system programming. Jadi, kita melakukan programnya in-system, di dalam sistemnya. Beda dengan C. Kalau C tidak bisa. Dia bukan in-system programming. Jadi, ketika kita mau mengisi, kita harus cabut dulu IC-nya, masukkan ke downloader, setelah diisi di downloader, baru kita pindahkan lagi ke sistemnya. Itu yang C. Ya. Nah, untuk simulasi nanti, yang tersedia di Proteus itu tidak ada yang S. Saya lihat. Yang disediakan adalah yang C. Tapi ya anggap saja Anda menggunakannya seperti in-system programming gitu ya. Karena Anda nggak menggunakannya kan simulasi gitu ya. Jadi kalau nanti Anda lihat di Proteus, di library-nya ya, itu 89 ada produksi Atmel, ada juga 80 produksi Intel ada, tapi yang dikeluarkan produknya di situ hanya ada yang tipe C, tidak ada yang tipe S. Jadi nggak apa-apa, karena kita hanya melakukan simulasi gitu. Itu ya. Nah, cuma balik lagi kita membahas, Pak, kenapa yang dikasihnya ya atau yang dibahasnya adalah arsitektur yang microcontroller 8051. Ya nggak apa-apa. 89S52, 89S51, 89C51, 89C52, 55, ataupun yang 8051 dari Intel. Yang membedakan adalah nanti kapasitas arusnya saja. Jadi karakteristik arus yang dihasilkan oleh Atmel beda dengan yang Intel. Makanya Intel jauh lebih mahal dibandingkan Atmel karena itu. Kemampuan arus yang dikeluarkan oleh IC produknya Intel itu arusnya cukup besar sehingga kita tidak perlu menambahkan komponen tambahan lain untuk bisa menambahkan output arusnya. Karena Intel itu kemampuan arusnya jauh lebih besar. Ya, outputnya. Output arusnya jauh lebih besar dibandingkan dari produksi Atmel. Tapi selebihnya logikanya sama gitu. Hanya karakteristik arus listriknya saja yang saya tahu, yang itu yang membedakan. Pemrogramannya bagaimana? Sama. Kalau menggunakan bahasa assembly-nya sama. Ya, beda lagi dengan Motorola. Kalau Motorola memang beda, bahasa assembly-nya beda. Jadi Atmel dengan Intel itu bahasa assembly-nya sama. Gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, jadi saya akan membahas arsitekturnya. Saya beralih ke sini saja, 8051. Kenapa harus 8051? Karena yang banyak beredar di buku-buku yang sudah jadi buku referensi itu adalah 8051. Wajar, karena yang keluar duluan adalah 8051 pada saat itu. Sehingga orang banyak yang membuat bukunya ya tentang 8051. Cuman Atmel sebagai kompetitornya ingin bersaing di pasaran supaya orang tidak hanya membeli IC microcontroller 8051 tapi bisa membeli 8951 dengan harga yang lebih murah. Perbandingannya pada saat itu adalah ketika keluar ya, 8051 itu masih di range 90.000 ke atas. Kemudian tiba-tiba muncul Atmel itu sudah bisa mengeluarkan IC dengan harga setengahnya dari Intel gitu. Mahal jelas, harusnya kurang nih gitu. Cuman kita sebagai perancang atau saya sebagai mahasiswa dulu ya udah lebih baik pilih yang Atmel. Uang yang terjangkau pada saat itu ya udah Atmel. Bagaimana kondisi arus? Nanti ada lagi triknya untuk bisa menambahkan arus tambahan. Itu. Ya. Itu ada triknya buat kita sebagai seorang engineer, ada triknya gitu. Yang penting murah dulu deh gitu beli IC-nya. Itu mungkin ya. Nah, yang kita bahas juga bukan mikroprosesor, tapi langsung microcontroller. Kenapa? Karena saya pikir nanti aslinya itu jadi begini nih rangkaiannya. Microcontroller 8051 itu aslinya itu nanti jadinya begini gitu. Jelas ya? Ngerti? Jadinya udah jadi sistem. Jadi RAM-nya, ROM-nya, sama semuanya address decodernya, I/O-nya itu sudah digabungkan ke dalamnya. Nah, cuman kita sudah disederhanakan, kita tidak perlu lagi membangun sebuah interfacing kayak gini lagi gitu. Kita nggak perlu belajar lagi itu interfacing lagi, nggak perlu. Karena udah jadi microcontroller itu udah
Tapi setidaknya Anda tahu kenapa nanti port 0 itu ada di alamat sekian gitu. Tahu kan dasarnya? Oh, itu karena gara-gara ada ilmu interfacing-nya gitu. Ya, jadi nggak ujuk-ujuk kita langsung pakai microcontroller itu tanpa tahu dasarnya gitu. Kok udah ada RAM-nya ya gitu. Gimana tuh si RAM itu bekerja di microcontroller 8051? Ya karena ada sistem interfacing-nya. Ya. Makanya saya agak khawatir ketika kalian hanya belajar di Arduino yang hanya tahu pakai. Itu D1, D0, D2, D3 gitu. Kemudian ada A0, A1. Itu di alamat berapa sih? Gitu. Karena kalian, kalau saya merasakan dulu, ini saya dibutakan betul-betul dengan Arduino ya. Penting ya udah pakai aja. Gitu. Ya, padahal di balik semua itu ada ilmu interfacing-nya ini gitu. Mereka menjadikan alamat itu sebagai pemakai jauh lebih mudah, betul-betul user friendly ya, tanpa harus belajar banyak, langsung pakai. Tapi ingat, kita adalah engineer gitu. Pada satu waktu kita akan ketemu bagaimana caranya untuk menambah kapasitas memori atau kapasitas I/O dari sebuah Arduino Nano atau Arduino Uno. Kalau kita tidak tahu dasarnya ya kita kerepotan. Gitu ya. Tapi sepanjang modul-modul itu masih cukup untuk kebutuhan sistem kita ya alhamdulillah gitu. Ya bersyukur aja gitu. Gitu ya. Nah, jadi ujungnya itu ke sini. Jadi 8051 itu udah punya sistem interfacing-nya gitu. Nah, kalau di sini ini ketika 8051 itu udah microcontroller. Yang microprocessor itu 8031. Ya, 8031 itu adalah sebuah microprocessor, betul-betul microprocessor. Belum ada RAM-nya, belum ada ROM-nya, belum ada I/O-nya. Tapi kalau sudah kodenya 8051, dia itu microcontroller. Di dalamnya sudah ada I/O, udah ada RAM-nya, ada ROM-nya. Ketika nanti RAM ROM-nya kurang atau misalkan I/O-nya kurang, maka kita gunakan yang eksternal kayak gini. Nah ini, ketika kita ingin menambahkan sebuah eksternal memori, maka kita perlu keilmuan tentang interfacing. Itu ya? Jelas? Mungkin Anda sekarang udah tahu, anggap aja ini microcontroller ya. Anggap ini sebagai microprocessor yang kekurangan RAM-nya atau ROM-nya gitu. Ketika Anda ingin menambahkan microcontroller ini dengan tambahan RAM sebesar 64 KB, Anda udah ngerti sekarang. Kenapa ya ini RAM ini D0 sampai D7? Oh, ini pasti satuannya apa? Satuannya apa? Kalau Anda lihat nih, RAM ini ada punya D0 sampai D7. Berarti satuannya apa? Byte, Pak. Byte, betul. Nggak usah langsung dinyatakan di sini byte ya. Anda langsung udah ngerti kan? Ini byte nih. Iya, Pak. ROM juga sama ya? Iya, Pak. Iya, Pak, sama. Nah, kemudian kenapa ini RAM ini disebutnya 64 kilobyte? Kenapa 64 kilo? Kenapa 64 kilo? Ayo. Kalau sudah paham tentang interfacing pasti ngerti. Kenapa 2 64 kilo? pangkat A0 sampai A15, Pak. A15. Kan ada 16 selekan alamat ya. 16 selekan alamat berarti 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 10. Benar ya? Iya, Pak. 2 pangkat 6 adalah 64. Itu. Pasti tahu. Oke, ini 64, ini 64. Ya. Nanti dia akan dialamatkan di mana? Oh, kita harus cari dulu nih. Ya. Cari dulu nih. Cari dulu adalah ini dia dialamatkan di mana ya? Nah, kita harus cari di tabel kebenarannya ya. Tabel kebenarannya. Tabel kebenaran. Tabel selekan alamat, sorry. Tabel selekan alamat. Ya. Karena di sini A8 dihubungkan dengan A8 lagi, ini semuanya dipakai nih gitu ya. Dipakai nih gitu. Nah, cuman kita nggak tahu alamatnya dari alamat berapa sampai alamat berapa. Kemudian nanti di sini data ya, data di sini. Data masuk juga semua ya, ke RAM, ROM sama sini. Cuman ada juga data, bus datanya itu dimasukkan ke sini, ke alamat juga. Ke
ke alamat juga. Artinya nanti ini adalah sistemnya di multiplex. Jadi alamat di port 0 ini, ya, nanti kalau dilihat dari datasheetnya, dia itu kodenya bukan D saja, tapi AD. AD, AD0, AD1, AD2. Berarti itu di multiplex. Jadi port itu digunakan sebagai saluran alamat dan saluran data. Di multiplexnya dengan apa? Dengan IC ini. Kalau IC ini diaktifkan, dia jadi data. Tapi kalau IC ini tidak diaktifkan, dia jadi saluran alamat. Nah, itu ilmunya ada di interfacing itu. Ya. Jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Nah, sekarang kita anggap saja bahwa kita itu sudah membuat sebuah interfacing di microcontroller 58 di 8051 gitu ya. 8051. Ya. Ini sudah kita tidak dipusingkan dengan cara menyambungkannya. Si 8051 ini udah membantu kita bagaimana menghubungkan RAM, ROM, I/O dan microprocessor di dalamnya gitu ya. Kita anggap aja itu. Kita udah diuntungkan itu. Tapi yang penting kita udah tahu ilmu tentang interfacing-nya. Untuk sementara itu. Ya. Jadi kita akan membahas ini 8051 ini nanti di dalam pembahasan arsitektur microcontrollernya itu ya. Kita akan membahas tentang bagaimana meliputi jenis, jumlah, dan ukuran register, ya, dan rangkaian-rangkaian yang lain yang perlu kita perhatikan. Supaya nanti kita ketika melakukan programming, kita tahu. Di mana sih alamatnya untuk menyimpan program kita gitu. Oh, berarti kita harus cari tahu alamat ROM-nya, di alamat berapa, gitu kan. Kalau kita nggak tahu arsitekturnya, ya jadi kita bingung gitu. Ya. Kemudian hardware-nya nanti yang akan diaktifkan melalui sistem software itu kita juga harus tahu itu, gitu ya. Nah, kemudian di sini nanti ketika kita belajar tentang 8051, pertama mungkin kita harus belajar tentang pin-nya. Oh, pin-nya itu apa aja sih yang ada di 8051? Ya, kita gini kan. Pasti di datasheet ini, pin microcontroller ini. Oh, dia nanti VCC-nya power supply-nya ada di pin 40, ground-nya ada di pin 20, kristalnya nanti ada di pin 18-19 ya. Nah, kemudian nanti yang tadi saya sebutkan AD ini. AD0, AD1, AD2, AD3. Ini di multiplex nih. Ya. A-nya itu sebagai address saluran alamat dan D-nya sebagai saluran data. Ini bisa difungsikan sebagai saluran data dan saluran alamat. Ya. Tapi kalau murni saluran alamat ada di port 2 ini. A0, A10, A11, A12, A13 ini murni sebagai saluran alamat. Ya. Jadi A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8-nya pindah ke sini. A9, A10, A11, A12, A13, A14, dan A15. Selebihnya adalah pin I/O dan pin control. Ya, pin data ada di sini, di multiplex dengan pin saluran alamat. Kemudian ini di saluran alamat saja. Dan saluran data. Alamat. Ya, kemudian di sini nanti ada untuk I/O ya, I/O. Gitu. Itu yang pertama. Ya, kemudian belajar yang lain adalah posisi internal RAM dan ROM-nya. Ada di mana sih internal dan ROM-nya? Internal RAM dan ROM-nya gitu. Jadi kalau dilihat nanti Anda harus bisa belajar di sini. ROM-nya ada di mana ya gitu. Nah, kalau internal RAM nih mulai dari ini RAM ya, mulai dari alamat 0. 00 sampai 07F ini bisa dijadikan sebagai memori dan register ya. Ini untuk RAM internal. 00. Kemudian ROM-nya ada di mana ya? ROM-nya nggak kelihatan ya di sini ya. Oh, ini nih, di sini nih. Memorinya gini. Ini untuk data memori, ini untuk program memori. Ya. Untuk program berarti kita punya ROM-nya ada di alamat ini, 00 sampai FF ya. Itu ROM. Kemudian ini tergantung ya. Kenapa ini agak panjang? Karena tergantung 8051 itu kan ada yang tadi itu ya. 8051, 52, 55. Nah, ini kalau 51 mungkin misalkan hanya 1 kilobyte ya, berarti dari 00 sampai berapa gitu. Sisanya kosong gitu ya. Itu tergantung dari tipenya aja ya. Nah, kemudian di sini karena tadi saluran alamat dan datanya itu di multiplex, jadi mungkin ini dia bisa sama ya alamatnya. Tapi mungkin kalau digantian di multiplex
Jadi nanti bisa gantian itu fungsinya gitu ya, saluran alamatnya. Gitu. Nah, ini untuk alamat data, ini RAM, ini ROM. Ya. Jadi kita nanti kalau melakukan program untuk ditempatkan di ROM, mau tidak mau kita harus di alamat 00. Makanya kalau Anda lihat contoh program yang ada di di e-learning ya, Anda kan saya tempelkan contoh program ya. Ini software ini nih, Testlet ini ya. Ini bahasa assembly-nya. Kelihatan? Terlihat, Terlihat, Pak. Kelihatan ya? Terlihat, Di Pak. sini ada ORG 0H. Ini tuh artinya kita ingin menempatkan program ini mulai dari alamat 0. Ini pasti larinya ke ROM. Karena saya menempatkannya di 0H. Nanti untuk interrupt saya masukkan ORG 30H. Oh, berarti nanti untuk interrupt gitu. Ya, kalau untuk sistem yang ini. Makanya kita harus tahu interrupt itu ada di alamat berapa, ROM itu ada di alamat berapa. Itu kita harus tahu. Nah, kalau di Arduino buru-buru kita mengingat ini ya. Ada yang pernah nggak ngingat-ngingat kayak gini? Alamat ROM-nya ada di mana ya? Nggak ada ya? Enggak, Pak. Nggak ada Simpel ya? aja. Langsung aja tancap gitu. Pokoknya copy paste dari programnya orang lain, ya udah kayak gitu aja. Buru-buru kita mengingat arsitekturnya itu gimana sih cara kerjanya nggak? Buru-buru nggak diingat gitu. Ya cuman kayaknya kita punya beban adalah kita seorang engineer aja. Makanya kita harus buka itu gitu. Oh, ya, memori. Kemudian ada I/O port yang harus bisa diprogram. I/O port yang bisa diprogram di sini, kalau dilihat dari sini ada di port 0, ya di pin berapa? Pin 39, port 0. Jadi 0, 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 itu adalah I/O. Kemudian di sini juga sama ada port 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 itu juga I/O. Kalau di Arduino bisa Anda lihat di pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu. Sampai 13 kalau nggak salah. Pernah ya? Di Arduino. Ada? Pernah? Kalau Anda program kan pin 1 itu sebagai input atau output gitu ya. Itu ya. Pin 2 itu kan pin digitalnya ya. Nah ini pin digitalnya itu ada lebih banyak gitu. Jadi sebenarnya kalau beli Arduino Uno dan Nano itu rugi sebetulnya. Anda itu hanya punya 13 port kalau tidak salah. Input output ya. Kalau pakai 8051 ini bisa sampai 8 kali 4 32 ya. 32 I/O. 32 I/O. Cuman di sini kelemahannya dia tidak punya pin analog. Kalau di Uno sama Nano dia punya analog kan, pin analog. Kalau ini pin digital semua. Pin digital semua. Jadi logika aja 0101 gitu. Nah, sebetulnya port 00, 01, 02, 03 itu punya alamat. Jadi kalau dilihat alamatnya ada di sini nih. Nih. Ini port mana ya? Sebentar. Nih, port 0. Port 0 itu dia mulai di alamat 80. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87. Itu port 0. Jadi dimulai dari 00, 01, 02, sampai 07. Itu di alamatnya adalah alamat dimulai 80. Nah, cuma disederhanakan oleh si pemrogram ini, pabriknya, supaya orang gampang bikin programnya, nggak usah pakai alamat port 0. Tapi cukup aja pakai alamat, bukan pakai alamat 80, cukup aja port 0 gitu. Contoh di programnya kayak ini. Bentar, saya lihatkan. Ini, move P0,A di assembly-nya ya. Move P0,A. Jadi Anda nggak perlu lagi move 80,A. Kalau 80 itu kan alamat P0 ya. Karena sebetulnya yang dikenali oleh si sistem itu adalah angka-angka heksa gitu. Tapi kalau mau pakai 80 boleh nggak? Boleh. Jalan kok. Jalan. Kalau ini misalkan register R7. R7 itu nanti di sini. Ya, R7 itu ada di mana? R7 itu ada di alamat 07. 07 ini R7 nih. Kalau kita pakai alamat 07 ya bisa gitu. Cuman kita pakainya register, pakai nama. Jadi pakai istilahnya ya penamaan aja gitu sama si
perusahaannya dibuatkan penamaan itu untuk lebih memudahkan aja gitu. Ya. Register A sebetulnya dia yang dikenali oleh mesin sih E0, register B itu F0 gitu. Timer H0 itu harusnya di